Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 5. Di bab 3 yaitu mengenai teknologi untuk kehidupan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap silahkan siapkan juga alat tulisnya, buku beserta pensil yang nantinya kalian bisa gunakan untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan pada video kali ini. Baik anak-anak, langsung aja kita ke materinya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui penayangan PowerPoint ini, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami konsep tentang teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi benda ataupun peralatan di sekitarnya yang memang menerapkan prinsip teknologi yang agar dapat berfungsi. Lalu yang ketiga ada peserta didik dapat mengaitkan penggunaan energi listrik dalam berbagai bentuk teknologi tersebut. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu teknologi? Kalau bagaimana teknologi ini membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana listrik berperan dalam perkembangan teknologi tersebut? Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan memasuki materi terkait teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung aja kita simak bersama-sama materi yang disampaikan di video ini. Nah, baik, apa itu teknologi? Secara umum, teknologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keterampilan dalam menciptakan suatu benda untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan manusia. Nah, teknologi ini adalah berbagai sarana untuk menyediakan kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Dan ada banyak teknologi yang ada di sekitar kita, contohnya seperti ponsel, mesin cuci, kemudian pesawat, internet, hingga traktor untuk membajak sawah. Nah, teknologi sendiri ini memiliki berbagai jenis. Nah, diantaranya ada yang pertama, teknologi dalam bidang informasi. Nah, teknologi ini mempermudah manusia untuk mendapatkan ataupun menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat. Nah, contoh dari teknologi informasi ini seperti website, kemudian televisi, radio, dan media sosial. Karena sebelum ada teknologi informasi ini, mungkin kalian tahu juga zaman dulu hanya menyampaikan informasi itu dari mulut ke mulut ataupun dari surat menyurat yang itu tidak instan gitu ya, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk melakukan hal tersebut. Sekarang dengan adanya teknologi ini kita dapat memberikan informasi ataupun mendapatkan informasi dengan cepat. Lalu yang selanjutnya adalah jenis teknologi dalam bidang komunikasi. Nah, teknologi jenis ini mengembangkan peralatan komunikasi yang mempermudah manusia untuk berkomunikasi satu sama lain, seperti media sosial, kemudian ponsel, email, dan aplikasi lainnya. Nah, dengan adanya media sosial, tentunya kita lebih cepat untuk mendapatkan informasi baru juga terkait berita ataupun fenomena-fenomena terbaru yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan email. Email juga merupakan surat elektronik yang memang akan sampai dengan cepat gitu ya. Tergantung dengan internet kalian. Kalau internet kalian cepat, maka suratnya akan cepat sampai kepada tujuannya. Kemudian banyak juga aplikasi-aplikasi lain, aplikasi chat, aplikasi bermedia lain yang memang membantu kita untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Misalnya dengan keterbatasan jarak jauh. Jadi dengan teknologi ini kita dapat mempermudah komunikasi. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis teknologi di dalam bidang transportasi. Nah, teknologi transportasi ini juga terus berkembang untuk membantu mobilisasi manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan lebih cepat dan hemat. Seperti ada contohnya pesawat, kemudian kereta, mobil, dan juga motor. Dan ini sekarang ada yang terbaru yaitu kereta Wus ya, dari Jakarta ke Bandung hanya sebentar gitu ya, nggak perlu kita macet-macetan di jalan tol atau sebagainya. Jadi teknologi transportasi ini juga masih terus berkembang sampai sekarang, nggak hanya berhenti gitu aja gitu. Kita terus mengembangkan semua teknologi dalam bidang-bidangnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada teknologi di jenis bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan juga nggak kalah ketinggalannya gitu ya. Pendidikan juga termasuk banyak
teknologi-teknologi baru di dunia pendidikan. Nah, pendidikan juga pasti menggunakan teknologi, bentuknya itu misalnya berupa metode pengajaran, kemudian perangkat ajarnya, dan teknologi pembelajaran tidak langsungnya. Jadi sekarang banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk media-media digital yang bisa kita gunakan untuk pendidikan gitu ya. Nah, adapun manfaat dari teknologi yang ada dalam kehidupan kita adalah yang pertama, kita bisa mempermudah mendapatkan informasi, menerima informasi, kemudian mudah berkomunikasi, kemudian menunjang sarana kesehatan juga, lalu kemudahan transaksi, kemudahan transportasi, kemudian kita juga bisa belanja lebih praktis melalui aplikasi, kemudian kita bisa belajarnya lebih mudah dengan adanya teknologi di bidang pendidikan gitu. Kemudian kita juga mempunyai sarana hiburan tersendiri. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.